Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Lagi-lagi sobat-sobat, Laskar Aswaja, channel Aswaja mempertahankan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melarang membaca Al-Quran di sisi kuburan. Kali ini disampaikan oleh channel GMD Islam. Sobat-sobat, ya sangat perlu untuk dikonter. Karena memang pernyataannya berdusta atas Imam Syafi'i. Dengan lantangnya ia mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i melarang membaca Al-Quran di samping kuburan. Hal ini kan sangat diperlukan ya untuk dikomentari, untuk dikasih iktirad itu sangat perlu ya. Karena ini sangat pembodohan publik ya. Apalagi ini mengenai permasalahan agama. Sangat perlu untuk dikonter ini. Karena Imam Syafi'i tidak pernah berkata seperti itu. Apalagi sampai mengatakan syirik ya. Ngaji di samping kuburan syirik, tidak pernah. iya, saya sebenarnya sangat heran dengan pernyataan-pernyataan ya Laskar Aswaja, Ustadz Aswaja, santri Aswaja, bahkan ulama-ulama Aswaja yang bersikukuh bahwa Imam Syafi'i membolehkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan kalau khatam itu bagus. Ya meskipun ini mereka nukil dari Imam Nawawi. Ya, tentu saja saya tidak bermaksud untuk tidak mempercayai Imam Nawawi. Namun sobat-sobat, ada hal yang janggal di sini yang patut kita pikirkan. Ya karena tidak mungkin ya Imam Syafi'i maupun Imam Nawawi tidak tahu mengenai sabda Nabi yang melarang menjadikan rumahmu kuburan. Bahkan asal hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim.
Jadi di sini ya, dengan kata lain, kalau itu perkataan Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i tidak hanya menentang hadis Rasulullah, akan tetapi juga sobat-sobat berlawanan dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kuturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Hudalin nas. Nas itu yang namanya manusia, dikatakan manusia, ruh dan jasadnya masih menyatu. Itu yang dinamakan manusia. Artinya orang yang masih hidup. Hudalin nas. Jelas. Ya, firman Allah tersebut. Bukan hudalil mayit. Karena kalau mayit hanya raganya saja. Akan tetapi rohnya tidak ada lagi. Kalau GMD Islam mengatakan Ustadz Wahabi, tetapi mereka ini sering tidak bisa mengatakan Ustadz. Mereka selalu mengatakan Sutat. Ya, tentu saja ini maksudnya untuk merendahkan, melecehkan. Ya, tapi biarlah. Memang seperti itulah karakter dari Laskar Aswaja, santri Aswaja, selalu merendahkan, melecehkan, mencaci, bahkan mencela. Bahkan channel GMD Islam ini mengatakan terbongkar Sutat Wahabi berdusta atas nama Imam Syafi'i. Benarkah seperti itu, sobat-sobat? Ya, kalau kita mau menelaah lebih dalam lagi, kita ya analisa secara komprehensif, secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti di kitab. Seperti yang selama ini dilakukan oleh Laskar Aswaja, santri Aswaja. Hanya berhenti di kitab. Mereka tidak sampai kepada Al-Quran maupun hadis Nabi. Mereka hanya berhenti di perkataan ulama dari kitab-kitab mereka. Ya, sekali lagi, saya tidak menuduh Imam Syafi'i maupun Imam Nawawi berdusta mengenai membaca Quran di sisi kuburan. Yang perlu dicurigai mungkin saja ya, perkataan kedua imam tersebut sudah dimanipulasi oleh pihak-pihak Aswaja agar cocok dengan amalan bid'ah mereka yang selama ini mereka lakukan. Ya, sekali lagi juga kan tidak mungkin ya Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran dari usia yang sangat belia, hafal ribuan hadis. Begitu juga Imam Nawawi. Mana mungkin mereka tidak tahu, tidak pernah membaca mengenai hadis
larangan Nabi, ya, bahwa jangan jadikan rumahmu kuburan. Karena asal hadis tersebut ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan pernah juga Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini adalah mazhabku, ini pendapatku. Jika pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku dan ambil sunnah Nabi. Jika benar, maka Imam Syafi'i juga sudah memberikan rambu-rambunya. Ya, karena Imam Syafi'i menyadari ya dirinya tidak maksum. Mungkin dia salah. Karena mungkin saja ada ya beberapa sunnah Nabi yang luput dari dirinya. Nah, kesimpulannya sobat-sobat, ya, tidak mungkin Imam Syafi'i ya berkata membolehkan membaca Al-Quran di sisi kuburan, apalagi sampai khatam. Apalagi kalau kita telusuri, Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan perbuatan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Nah, jadi jelas ya, membaca Al-Quran di sisi kuburan menyelisihi sunnah Nabi, bahkan bertentangan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan kuturunkan Al-Qur'an untuk petunjuk bagi manusia. Bukan hudalil mayit, petunjuk bagi mayat, orang yang sudah mati. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.